Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang karya sastra angkatan 70 sampai 80-an. Yang pertama, perkembangan kesusastraan. Yang kedua, jenis-jenis puisi baru dan pencetusnya. Yang ketiga, pengadilan puisi. Yang keempat, pengarang dan karya sastra. Yang kelima, karya sastra yang menonjol. Yang keenam, perbedaan karya sastra angkatan 66 dan 70 sampai 80-an. Yang pertama adalah perkembangan kesusastraan. Munculnya periode 70-an karena adanya pergeseran sikap berpikir dan bertindak dalam menghasilkan wawasan estetik dalam menghasilkan karya sastra yang bercorak baru, baik di bidang puisi, prosa, maupun drama. Pergeseran ini mulai terlihat setelah gagalnya kudeta G30 SPKI. Abdul Hadi WM dan Damai Toda menamai sastra Indonesia modern pada tahun 1970-an dengan sastra periode 70-an. Dalam 70-an, pengarang berusaha melakukan eksperimen untuk mencoba batas-batas berupa kemungkinan bentuk baik prosa, puisi, dan drama semakin tidak jelas. Khori Layuan Rampan cenderung menamai sastra Indonesia sesudah angkatan 45 dengan nama angkatan 80. Perbedaan esensial antara kedua versi tersebut hanyalah pemberian nama saja, karena keduanya memiliki persamaan, yaitu keduanya tidak mengakui adanya angkatan 66 yang dicetuskan oleh H.B. Jassin. Keduanya meyakini adanya pergeseran wawasan estetik sesudah angkatan 45. Keduanya memiliki persamaan pandangan tentang tokoh-tokoh pembaruan sastra Indonesia modern sesudah angkatan 45. Kelahiran karya sastra angkatan 80-an bersifat mendobrak keberadaan, dilahirkan dari konsepsi individual yang mengacu pada satu wawasan kelompok. Konsep tersebut telah menitik pada kata. Tetapi Damorko justru tetap pada pendiriannya. Hal ini sangat menarik dan membawa pada pemikiran yang lain dalam wawasan yang estetik periode 80-an, di mana pada periode sebelumnya telah terjadi pergeseran wawasan dan pergeseran estetik, khususnya pada kata. Dasar tersebut menyebabkan lahirnya periode 80-an, menekankan pada pemikiran dan cara penyampaian dalam karya sastra. Periode 80-an ini merupakan sastra yang dinamik, bergerak bersama masyarakat Indonesia untuk menuju kehidupan yang baru dan wawasan konstitusional. Periode 80-an lahir dari konsepsi baru, dari konsep yang menentang pada suatu kehidupan. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis puisi baru dan pencetusnya. Yang pertama, Khori Layun Rampani, karyanya Matahari Pingsan dan Ubun-Ubun, kumpulan sajak 1974. Enta Ainun Najib, karyanya M. Frustasi, kumpulan sajak 1976. Nyanyian Gelandangan, kumpulan sajak 1981. Hamid Jabbar, karyanya Paco-Paco, kumpulan sajak 1974. Toen Herarti, karyanya Sajak-Sajak 33, kumpulan sajak-sajak 1973. Linus Suryadi, karyanya Langit Kelabu, kumpulan sajak 1976. Yang selanjutnya adalah pengadilan puisi. Pada 8 September 1974 diselenggarakan pengadilan di Bandung. Masih pada bulan September diselenggarakan jawaban atas pengadilan puisi yang dilangsungkan di Jakarta. Puisi Indonesia Mutakhir diadili sebagai terdakwa. Hakim Ketua Sanerto Yuliman, Hakim Anggota Damanto JT Slamet Kimanto, Pembeda Taufik Ismail, dan saksi adalah sejumlah pengarang Indonesia. Puisi Mutakhir Indonesia diadili karena dianggap telah melakukan berbagai pelanggaran, antara lain bersikap anti-inovasi serta pemanduan nilai berdasarkan sinyalemen di atas. Jaksa mengajukan tuntutan kepada terdakwa Puisi Indonesia Mutakhir sebagai berikut.
Itulah tuntutan jaksa terhadap terdakwa. Selanjutnya, di hadapan para saksi-saksi antara lain Sutarji Kalzum Bahri, Saini KM, Rustandi Karyakusuma. Saksi Saini KM menyatakan antara lain bahwa pengadilan ini tidak sah karena puisi Indonesia masih di bawah umur. Setelah saksi mengemukakan kesaksiannya, maka tampillah pembela, Taufik Ismail, atas keputusan hakim di atas. Jaksa penuntut merasa tidak puas dan menyatakan naik banding pada pengadilan puisi yang akan datang. Begitulah pengadilan puisi itu berlangsung. Setelah peristiwa ini di Jakarta diadakan acara jawaban atas pengadilan puisi, yaitu tanggal 21 September 1974 di Fakultas Sastra UI. Pembicara di dalam acara ini antara lain HB Jassin, MS Hutagalung, Gunawan Muhammad, dan Sapardi Djoko Damono. Selanjutnya, pengarang dan karya sastra. Tokoh periode 70-an, yang pertama Gunawan Muhammad. Buku kumpulan puisinya adalah Parikesit 1972, Potret Seorang Penyair Muda sebagai Mayan Kundang 1972, Asmarandana 1995, dan Misalkan Kita di Sarajevo 1998. Yang kedua Taufik Ismail, kumpulan puisinya adalah Puisi-puisi Sepi, Pelabuhan Ladang, Angin dan Langit, dan Sajak-sajak Ladang Jagung. Yang ketiga Sapardi Djoko Damono, kumpulan puisinya adalah Dukamu Abadi, Mata Pisau, Akuarium, Perahu Kertas, Sihir Hujan, Hujan Bulan Juni, dan Ayat-ayat Api. Yang keempat Sutarji Kalzum Bahri, kumpulan puisinya berjudul O Amuk Kapak. Selain itu, kritik sastranya dilontarkan dalam masalah penulisan terkenal dengan nama Kredo Puisi. Yang kelima Abdul Hadi WM, kumpulan puisinya Riwayat, Laut Belum Pasang, Potret Panjang Seorang Pengunjung Pantai Sanur, Meditasi, Tergantung Pada Angin, dan Anak Laut Anak Angin. Tokoh periode 80-an, pertama Ahmadun Yosi Hervanda, karyanya Ladang Hijau, Sajak Panari, Sebelum Tertawa Dilarang, Fragmen Kekalahan, Sembahyang Rerumputan. Yang kedua YB Magunwijaya, karyanya Burung-burung Mawar. Yang ketiga Daman Moerir, karyanya Beko dan Dendang. Yang keempat Budi Dharma, karyanya Oterika dan Rafikus. Yang selanjutnya adalah karya sastra. Yang pertama puisi Mata Pisau dari Sapardi Djoko Damono, Sutarji Kalzum Bahri adalah Pot, dan Amir Hamzah adalah Kusangka. Prosa dan drama Burung-burung Minayar, karya dari YB Magunwijaya. Yang terakhir adalah perbedaan angkatan 66 dan 70-80-an. Angkatan 70-80-an, angkatan ini didominasi oleh karya sastra, puisi, prosa, dan drama. Penuh semangat eksperimentasi dalam berekspresi, merekam kehidupan masyarakat yang penuh keberagaman, pemikiran dan penghayatan modernitas. Pada sajak cenderung mengangkat tema tentang ketuhanan dan mistikisme menurut hak asasi manusia, seperti kebebasan. Karya sastra yang dihasilkan mengangkat masalah konsep kehidupan sosial masyarakat yang memuat kritik sosial, politik, dan budaya. Pada angkatan 66, ciri khas sastra adalah protes sosial yang sejalan dengan marak-maraknya perlawanan publik terhadap kekuasaan yang mengalami krisis kepercayaan setelah terjadi di September 1965. Kelahiran angkatan 66 adalah klimaks atau puncak perlawanan tirani. Berbeda dalam dunia kesusastraan yang mewujudkannya melalui karya-karya yang bernuansa politik. Hal ini dilihat dari beberapa karya sastra yang berupa puisi, prosa, drama, cerpen, dan novel.